Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh dua orang yang di dalamnya ada imam dan makmum. Yang imamnya adalah laki-laki, makmumnya adalah yang perempuan. Dan tentunya menjadi pernikahan karena diniatkan semata-mata ibadah karena Allah lillahi ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi segala sesuatunya mengenai pernikahan, wabil khusus tentang ujian-ujian menjelang pernikahan. Dikarenakan banyak hal. Nah, untuk itu langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Aib Saifullah. Silakan Ustadz Fadl. Terima kasih Bang David, Ustadz David, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus Ustadz David dan seluruh jamaah iNews TV Cahaya Hati Indonesia, baik yang berada di Masjid Al-Hikmah ataupun yang berada di rumah dan dimanapun berada. Bagaimana Bapak Ibu, semoga sehat semuanya. Amin. Insya Allah masih semangat insya Allah Bapak Ibu. Amin insya Allah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsira. Ayat yang dibaca oleh ustazah kita tadi, Masya Allah, ini berkaitan dengan di antara hal yang oleh para ulama disebut dengan al-muharramatu minan nisa. Wanita-wanita yang haram dinikahi. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan hal ini dalam dua ayat yang luar biasa. An-Nisa ayat ke-22 tadi yang dibacakan oleh ustazah dan ayat ke-23 setelahnya. Allah Subhanahu wa taala saking mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan pernikahan sampai Allah menjelaskan secara lebih detail tentang hal yang berkaitan dengan pernikahan. Baik sebelum menikah, ketika akan menikah, setelah menikah atau setelah terjadi pernikahan dengan warisan dan yang lainnya. Ini kata para ulama masuk kepada bab al-ahwal asy-syakhsiyah. Masalah berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan, waris dan juga yang lainnya. Ayat yang pertama Allah berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Ini termasuk di antara yang tidak boleh dinikahi. Para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa sebab-sebab atau wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi itu ada dua. Ada yang mu'abbadah selamanya gak boleh kita nikahi. Kata para ulama mu'abbadah ay la yajuzu lirrajuli an yatazawwaja biwahidatin minhunna abadan mahma kanat zurufuhu wa mahma kanat ahwaluhu. Yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya sampai hari kiamat. Itu mu'abbadah selama-lamanya. Nah, yang sebabnya mu'abbadah ini, yang kedua ada yang mu'aqqatah sementara saja. Jadi artinya kita nggak boleh menikah dengan dia sementara saja sampai sebabnya hilang.
Misalnya kakak dan adik, wanita kakak dan adik, kita nggak boleh menikahi langsung. Seketika kakaknya, adiknya disekaligus,kan nggak boleh. Nunggu salah satunya dulu meninggal dunia atau cerai dan habis masa iddahnya. Baru kita boleh menikahi kakaknya atau adiknya. Yang orang Sunda bilang turun ranjang. Nah ini sebabnya sementara. Ada yang selama-lamanya. Siapa yang selama-lamanya? Yang selama-lamanya kata para ulama sebabnya ada 3. Yang pertama biasbabi al-qarabah, karena kerabat. Kayak ibu, anak, perempuan, saudari sekandung, putri, saudari sekandung, keponakan. Gak boleh, nanti dijelaskan ayat ke-23-nya. Ini jumlahnya ada 7 sebagaimana firman Allah. Ada yang sebabnya karena apa? Al-musaharah, karena pernikahan. Pernikahan, misalnya apa? Ini ada 4 orang. Di antaranya ini, siapa? Ibu tiri. Jadi kalau seorang bapak, istrinya meninggal, punya anak laki-laki. Nikah lagi ini bapak. Dengan wanita yang beda 30 tahun misalnya. Dia punya anak perjaka dari istri yang lain. Bapaknya meninggal, anaknya yang laki-laki gak boleh menikahi ibu tirinya. Haram selama-lamanya. Meskipun bapaknya sudah menikah atau mungkin terjadi perceraian. Dalilnya wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Kecuali yang telah lalu boleh. Dulu begitu. Ini kata para ulama ahli nahwu namanya istisna munqati'. Apa munqati? Yakunul mustasna laisa min jinsil mustasna minhu. Seperti firman Allah kata para ulama, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Iblis bukan bagian dari malaikat. Nah jadi bukan bagian, artinya bukan bagiannya. Kecuali dulu. Karena para ahli tafsir mengatakan sebab turunnya 2 ayat ini. Misalnya Imam At-Tabari punya tafsir sangat bagus sekali namanya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Atau dalam tafsirnya Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Atau tafsirnya Imam Al-Baydawi, Allahu Akbar luar biasa. Yang namanya Anwaru Tanzil wa Asraru Ta'wil. Sampai terakhir misalnya At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur mengatakan ini sebab turunnya dulu orang-orang Arab dahulu jahiliyah. Mereka tidak menikahi anak ibu, gak dinikahi. Kecuali 2 mereka menikahi. Siapa? Ibu tiri dan yang kedua menggabungkan kakak dan adik dalam satu waktu. Mereka membolehkan menikahi itu. Maka turunlah 2 ayat ini. Jangan kau nikahi ibu tirimu itu. Kecuali yang lalu-lalu gak apa-apa. Kenapa? Allah katakan innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ini perbuatan yang keji. Sampai demikian gak boleh. Kenapa? Menghormati ayahnya. Bagaimana dia istri ayahnya kemudian dinikahi oleh anaknya. Tidak etis dan tidak layak. Menghormati bapaknya. Jangan kau nikahi ibu tirimu. Gak boleh. Selama-lamanya. Lalu ayat berikutnya Allah mulai menjelaskan tentang siapa wanita-wanita yang disebab dilarang menikahi. Kenapa? Karena nasab. Hurrimat alaikum. Ummahatukum gak boleh orang tua. Ibu gak boleh kita nikahi. Oleh anaknya. Banatukum anak perempuan. Akhwatukum saudara sekandung, sebapak atau seibu jangan. Mahram. Ammatukum bibi dari bapak. Kakaknya bapak atau adiknya bapak. Gak boleh bibi. Lalu yang berikutnya. Wa khalatukum. Kakak atau adiknya ibu. Gak boleh. Bibi dari pihak ibu. Gak boleh. Wa banatul akhi. Keponakan. Keponakan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti. Keponakan dari saudari perempuan. Ini gak boleh dinikahi. Nah ini 7 orang. Maka dalam mazhab Syafi'i 7 langsung. Dengan nas ini. Ummahatukum, banatukum, akhwatukum, ammatukum, khalatukum, banatul akhi, wa banatul ukhti. Semua ini sebab larang menikah selamanya karena qorobah, karena kerabat. Karena kerabat, gak boleh dinikahi. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Sebab yang kedua, yang haram menikah selamanya karena susuan, menyusu. Makanya ibu hati-hati, yang maaf yang sedang hamil, kemudian jangan ada anak yang lain misalnya nangis, sini-sini gue tetein, hutut, punya implikasi hukum. Dia menjadi apa? Menjadi haram karena susuan gak boleh dinikahi. Dengan catatan 5 khams radha'at, 5 kali sedotan, isapan. Ini para ulama berbeda tentang hal itu. Artinya bahwa ibu gak boleh sembarangan memberikan ASI ibu ke anak yang lain. Kalau ibu pernah memberikan, catat. Ini siapa saja. Kenapa? Ada implikasi hukum. Apa? Dia gak boleh menikah dengan putri kita. Karena saudara sesusu. Dengan orang-orang yang pernah disusui gak boleh dinikahi. Kenapa? Sesusu. Kemudian wa akhawatukum minar radha'ah, saudari sesusu. Baru kemudian wa ummahatu nisaikum. Ini karena pernikahan. Ibu mertua kita. Ibu mertua gak boleh dinikahi selama-lamanya.
sekalipun sudah cerai dengan anaknya. Cerai dengan anaknya. Ibu mertuanya cantik, masih muda misalnya. Maaf, gak boleh menikah. Haram selama-lamanya sampai hari kiamat. Lalu yang berikutnya, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya, anak tiri. Apa anak tiri? Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan janda, punya anak gadis. Maka ketika seorang laki-laki sudah menikahi wanita ini, ibunya, dan sudah hubungan badan, maka haram selama-lamanya gak boleh menikahi anak tirinya sampai hari kiamat. Kecuali kalau belum hubungan badan. Kalau belum hubungan badan, boleh cerai misalnya. Akan nikah dengan ibunya, cerai, belum hubungan badan. Belum hubungan badan. Maka si bapak ini boleh menikahi anak tirinya. Kenapa? Karena belum hubungan badan. Ini dalilnya. Kemudian yang berikutnya, wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Anak yaitu menantu. Menantu siapa? Menantu perempuan gak boleh dinikahi oleh bapak mertuanya. Selama-lamanya. Dengan catatan itu menantu dari anak min aslabikum, dari anak kandung. Kecuali dari anak angkat boleh. Karena anak angkat gak ada hubungan nasab. Kita punya anak angkat, punya perempuan, punya istri, punya menantu. Maka bapak angkatnya boleh menikahi dengan siapa? Dengan anaknya, dengan istri dari anak angkatnya. Karena dia bukan min aslabikum. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan gak boleh menggabungkan tadi dua saudara. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Inilah sebab Allah menjelaskan sedetail kenapa? Karena Islam ingin dengan pernikahan melebarkan sayap hubungan dengan yang lainnya. Kekeluargaan dengan yang lain sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yang terakhir. Di antara wanita yang gak boleh dinikahi bukan selamanya, sementara. Itu kalau ada wanita non-muslim, Yahudi atau Kristen. Kalau dia masuk Islam boleh kita nikahi. Apa di antara tujuannya? Agar kita membangun cinta kasih dengan mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasannya luar biasa ya. Islam semuanya diatur. Di dalam Al-Quran ditulis lagi mana yang boleh, mana yang tidak boleh dinikahi. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Pak, langsung nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Safri Balik. Ya, begini Pak. Daerah Puncak terkenal dengan pariwisatanya dan terkenal pula dengan kawin kontraknya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya kawin kontrak itu dalam segi agama? Kedua, bagaimana status anaknya nanti kalau itu? Bagaimana status anaknya nanti? Bagaimana? Kebanyakan bangsa-bangsa Arab itu kalau berwisata ke puncak, dia nggak mau, dia mau kawin kontrak. Dia takut berzina begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dua yang ditanyakan, pertama tentang kawin kontrak itu sendiri bagaimana, karena ada di Indonesia ya. Dan yang kedua status anaknya gitu ya Pak ya. Ya, nanti status anaknya gimana itu kalau misalnya sampai, ya karena kontrak udah habis kan, silakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus sekali Bapak yang bahagia Pak Haji. Jazakumullah khairan katsira. Pertama, para ulama mensyaratkan di antara syarat sahnya pernikahan, akadnya tidak muakkad. Tidak disebutkan waktunya. Karena pernikahan dalam agama adalah muabbad untuk selama-lamanya, bahkan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, kata para ulama, istri kita ini di dunia yang baik, yang solehah, masya Allah, insya Allah nanti akan bersama dengan suaminya di surga. Artinya bahwa pernikahan bukan untuk sementara waktu, tapi untuk selamanya, dunia dan akhirat. Bahkan kata para ulama, istri-istri wanita-wanita yang solehah di dunia, kelak pada hari kiamat akan jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga. Bapak-bapak yang gak mau dengan bidadari nanti. Mau dengan apa? Yang lebih cantik dari bidadari, yaitu ibu-ibu yang bahagia. Di antara syarat akad pernikahan harus tidak boleh muakkad. Makanya kalau dalam akad nikahnya begini. Saya nikahkan putri saya yang bernama Zulaiha kepada anda wahai mas ini. Dengan mas kawin sekian untuk 1 bulan saja. Gak sah pernikahannya. Haram, batal. Kalau akadnya pernikahannya demikian haram dan batal. Maka anak yang lahir bukan anak yang sah. Bukan anak yang sah. Tapi anak hasil perzinahan, dianggapnya perzinahan. Karena akad nikahnya tidak sah. Kalau diucapkan dalam akadnya. Kalau diucapkan dalam akadnya, waktunya berapa lama begitu? Waktunya berapa lama? Okay, untuk siap. 1 minggu, untuk 1 bulan. Okay. Tapi sekarang kalau gak diucapkan waktunya. Saya nikahkan Nisa putih saya gini-gini dengan disebutkan.
Normal dengan ya. mas kawin normal seperti Ya, biasa. ya. Kata para ulama pernikahannya sah. Tapi kalau dia ada niat untuk 1 minggu atau 1 bulan, dia berdosa karena niatnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Ini kita agak melenceng sedikit ya dari tema persiapan pernikahan, akhirnya masuk ke tema tentang nikah mut'ah. Gak apa-apa, nambah bonus ilmunya ya Bu ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tema besar kita sekali lagi buat ibu-ibu, bapak dan juga pemirsa adalah ujian-ujian menjelang pernikahan. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.